Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana ketakutan bukan sekadar cerita. Bersiaplah, karena setiap malam, kegelapan akan berbicara. Nyalakan lampu, atau biarkan kegelapan menemanimu. Tidak perlu lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Jeni Arya, mahasiswa semester akhir jurusan Antropologi Budaya, mendapat tugas akhir untuk meneliti legenda rakyat. Ia memilih sebuah desa terpencil bernama Desa Rengganis, yang hampir tak dikenal orang. Desa ini hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki selama 2 jam dari jalan utama. Tidak ada sinyal dan listrik hanya menyala beberapa jam dalam sehari. Kesan pertama, saat Arya tiba, suasana desa terasa sepi dan muram. Wajah penduduknya datar, mata mereka tajam, tapi seolah menyimpan ketakutan. Rumah-rumah panggung berdiri berdekatan, sebagian beratap ijuk, dikelilingi kabut yang nyaris tak pernah sirna sejak pagi. Seorang wanita tua bernama Mbah Murni, yang menjadi penunggu rumah singgah untuk para tamu, menyambut Arya. Di rumah kayu yang dingin itu, ia mulai mendengar larangan-larangan yang terasa aneh. Jangan keluar setelah maghrib, nak. Jangan dekat-dekat sendang tua di ujung dusun. Dan kalau kau mendengar gamelan malam-malam, pura-pura saja tidak mendengarnya. Arya mencatat semua itu sebagai bagian dari kepercayaan lokal, tapi tidak terlalu menggubrisnya. Petunjuk awal, di balai desa, ia menemukan sebuah manuskrip tua yang menceritakan tentang seorang wanita sakti bernama Nini Rengganis, seorang putri zaman kerajaan Sunda yang menghilang secara misterius di Sendang, mata air suci. Menurut kepercayaan desa, Nini Rengganis masih bersemayam di sana sebagai penjaga batas dunia gaib dan dunia manusia. Namun, beberapa catatan dalam manuskrip itu tampak seperti disobek atau dibakar. Seolah-olah ada bagian sejarah yang sengaja dihapus cerita dari Mbah Murni. Di malam hari saat hujan rintik turun, Mbah Murni akhirnya bercerita sedikit. Suaranya lirih, matanya tak pernah menatap langsung Arya. Dulu, dia cantik, pintar, dan sakti. Tapi orang-orang iri, dia ditakdirkan melakukan ilmu hitam. Dibakar hidup-hidup di dekat Sendang. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Yang tersisa hanya cermin dan suara tangis setiap malam Jumat Kliwon. Arya mengira ini mitos biasa, sampai ia mendengar suara gamelan samar di kejauhan malam itu. Padahal hari masih Selasa. Ketertarikan dan keinginan menyelidiki Arya menjadi semakin penasaran. Ia memutuskan untuk mengunjungi Sendang Rengganis, meski sudah dilarang. Ia percaya ada sejarah besar yang belum ditulis. Sebuah kebenaran yang terkubur oleh ketakutan warga. Di akhir bagian ini, ia berdiri di pinggir Sendang, melihat kabut menggulung di atas permukaan udara. Sekilas, ia melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di seberang. Tapi saat ia berkedip dan bayangan itu menghilang, suara gamelan terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Pagi harinya, Arya kembali ke Sendang dengan kamera dan buku catatannya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia memperhatikan relief batu yang mengelilingi Sendang, ukiran wajah wanita, motif bunga melati, dan simbol matahari tertutup awan. Di balik semak-semak, ia menemukan cermin tua setengah terkubur. Di awan berukiran setengah kuburan di tanah berlumpur. Bingkainya dari kayu hitam berukir motif awan dan pusaran angin. Tanpa berpikir panjang, ia membersihkannya. Dari mimpiwannya kembali ke rumah singgah, ia merasa menemukan artefak penting yang bisa memperkuat tulisannya. Tanda-tanda gangguan awal. Malam-malam pertama setelah cermin membawa, Arya mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sawah. Di kejauhan, sosok wanita berkerudung putih melambai padanya. Saat didekati, wajahnya hancur
dan hanya berisi rongga hitam menganga. Ia terbangun dengan tubuh dingin dan mendapati lantai kamar basah, seperti habis dilintasi kaki telanjang berlumpur. Penolakan warga ketika Arya mencoba menunjukkan cermin itu kepada warga. Mereka semua panik. Bahkan Mbah Murni sampai memukulnya sapu dengan lidi. Balikin ke tempatnya, jangan sembarangan nak, kau bangunkan dia. Arya mulai marah. Baginya ini cuma takhayul. Ia menolak untuk mempercayai omongan warga. Dukun desa masuk cerita. Malam itu seorang lelaki tua berkulit putih datang ke rumah singgah. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Sukma, dukun tertua di desa. Ia duduk dengan tenang sambil menatap cermin yang kini diselimuti kain putih. Pengen kau mendengar gamelan malam-malam? Itu bukan suara. Itu panggilan, kau sudah disentuh oleh dia. Cermin itu bukan benda mati, nak. Itu lubang. Ki Sukma memperingatkan Arya bahwa cermin itu adalah penjara, tapi sekaligus juga pintu gerbang bagi Nini Rengganis untuk kembali. Ia bilang bahwa siapapun yang terlalu lama menatap ke dalamnya akan kehilangan bayangannya sendiri dan lambat laun jiwa. Gangguan meningkat malam selanjutnya. Teman Arya dari kampus yang datang menyusul Dian mulai melihat hal aneh di cermin. Bayangan Arya bergerak sendiri, tersenyum ketika Arya sedang diam. Saat Dian terbangun di tengah malam, ia menemukan Arya berdiri menghadap cermin. Tubuhnya kaku, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar bisikan pelan. Dia sudah bangun. Dari dalam cermin, mata seorang wanita tua perlahan terbuka. Hari-hari berikutnya di desa Rengganis menjadi penuh teror. Dian, sahabat Arya, mulai menunjukkan gejala aneh. Matanya sering kosong, tubuhnya menggigil tanpa sebab, dan ia mulai menggambar simbol yang sama berulang-ulang, lingkaran dengan 3 mata di dalamnya. Arya mulai gelisah. Ia mencoba menyimpan cermin itu di dalam lemari, bahkan membungkusnya dengan kain putih dan tali bambu. Tapi malam-malam tetap dihantui suara gamelan, tangisan perempuan, dan langkah kaki di atas atap rumah. Rahasia cermin terungkap. Arya kembali menemui Ki Sukma, yang kali ini membawanya ke sebuah ruang bawah tanah di belakang rumah dukun. Sebuah ruangan penuh kitab tua, jimat, dan pusaka. Di sana, Ki Sukma membuka sebuah naskah langka bertuliskan huruf Jawa kuno. Cermin itu adalah kaca raga, digunakan oleh Nini Rengganis untuk menahan jiwanya sebelum dibakar hidup-hidup. Ia tidak mati, hanya terkurung menunggu jiwa-jiwa baru untuk ditukar. Dulu sebelum dibakar oleh warga yang menuduhnya sebagai dukun sesat, Nini Rengganis mengutuk keturunan para pengkhianat agar suatu saat membebaskannya. Cermin itu menyerap jiwa orang yang melihatnya terlalu lama, menyimpan mereka sebagai tumbal. Korban pertama. Suatu malam, Dian menghilang. Di dalam kamar, hanya ditemukan baju tidurnya, dan bercak lumpur mengarah ke sendang. Ketika Arya melihat ke dalam cermin lagi, ia melihat Dian terjebak di dalamnya, menangis, mengetuk-ngetuk dari balik permukaan kaca, tak bersuara. Arya terjatuh dan hampir histeris. Ia mencoba memecahkan cermin, tapi tidak retak sama sekali. Koneksi pribadi terkuak. Dalam keputusasaan, Arya mencari arsip silsilah keluarganya. Dengan bantuan Mbah Murni, ia menemukan bahwa buyutnya adalah Demang Wiradipa, salah satu pemimpin yang memerintahkan pembakaran Nini Rengganis. Jadi, ini bukan kebetulan, gumam Arya. Aku memang ditarik ke sini karena darahku. Ki Sukma mengonfirmasi, hanya keturunan pelaku utama yang bisa menyelesaikan kutukan, entah dengan menyegel kembali Nini Rengganis atau membiarkan dirinya dijadikan wadah baru. Arya duduk sendiri di tepi sendang. Cermin itu tergeletak di pangkuannya. Air di sendang memantulkan bayangan wanita berjubah merah berdiri di balik pundaknya. Meski saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Dalam cermin, mata Nini Rengganis sudah membuka sepenuhnya, menatap langsung ke arah Arya. Waktumu hampir habis, cucu pengkhianat. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit pekat tanpa bintang.
Kabut turun lebih tebal dari biasanya dan bau anyir darah mulai tercium di seluruh penjuru desa. Penduduk mengurung diri. Pintu-pintu dipalang dengan kayu, jendela diselubungi daun kelor. Desa Rengganis sunyi seperti mati. Hanya suara gamelan yang terdengar samar dari arah Sendang, mengalun pelan seperti suara ratapan. Kematian pertama, seorang warga bernama Wira, pemuda desa yang beberapa hari lalu sempat mengintip isi rumah singgah Arya, ditemukan tergantung di pohon beringin dekat Sendang. Tubuhnya telanjang, matanya dicungkil, dan di dadanya tergurat tulisan, "Jangan sentuh cerminnya, polisi desa ketakutan." Mereka tak bisa menjelaskan kejadian ini. Beberapa orang mulai menuduh Arya sebagai biang bencana, apalagi sejak ia datang, gangguan makin intens. Ritual pemanggilan gagal. Ki Sukma memutuskan melakukan ritual penyegelan ulang. Dengan bantuan Arya, mereka membawa cermin kembali ke Sendang, ditemani Mbah Murni dan beberapa warga. Upacara dimulai tengah malam dengan sesaji bunga kantil, minyak misik, dan bacaan mantera kuno. Namun saat mantera dilantunkan, langit berubah merah, dan air Sendang mendidih menyemburkan lumpur dan darah. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan hitam besar, tubuhnya berbalut rambut, dengan tangan panjang dan wajah tanpa mata. Itulah penjaga Nini, roh pengorbanan dari masa lalu, ritual kacau. Mbah Murni terhempas ke pohon dan tewas seketika, tubuhnya patah. Cermin terlepas dari tangan Arya dan melayang di udara, menghisap energi dari orang-orang di sekitarnya. Arya mulai terpengaruh. Setelah ritual gagal, Arya mulai berhalusinasi. Ia mendengar suara Nini Rengganis langsung di kepalanya, membisik, "Kau tahu, mereka semua berdosa, bukan aku. Kau bisa membebaskanku dan dunia akan tunduk pada kita." Ia mulai meragukan realitas. Bayangan dirinya di cermin kini bergerak sendiri dan terkadang tersenyum sinis. Ketika ia tidur, tangannya sendiri bergerak tanpa kendali, menulis mantra kuno yang bahkan ia tak pahami. Neraka terbuka di malam ketiga setelah ritual gagal. Seluruh ternak di desa mati mendadak, air berubah keruh seperti darah, dan bayi-bayi menangis tanpa sebab. Ki Sukma berkata, kutukan sudah terlalu kuat. Sekarang satu-satunya jalan adalah pengorbanan dari garis darah Demang Wiradipa, yaitu Arya. Kalau tidak, seluruh desa akan jadi tumbal, dan Nini Rengganis akan bebas menyeberang. Arya menolak. Tapi saat ia kembali ke kamarnya, ia melihat Dian berdiri di pojok ruangan. Bajunya compang-camping, tubuhnya dingin, matanya hitam tanpa bola mata. "Kamu janji selamatin aku, Arya. Kenapa kamu ninggalin aku di dalam?" Arya menjerit, namun tak ada suara keluar dari mulutnya. Di cermin, Nini Rengganis muncul sepenuhnya untuk pertama kali, berdiri di baliknya, sambil tersenyum mengerikan. Arya semakin kehilangan kendali. Ia sulit membedakan mana mimpi dan nyata. Kadang ia bangun di tempat yang tidak ia ingat pernah datangi. Tangannya penuh lumpur dan kakinya basah. Di dinding rumah singgah, simbol mata tiga mulai muncul sendiri, tertoreh oleh kuku di kayu. Ia tahu waktunya sedikit. Cermin itu makin sering bergetar sendiri, dan setiap orang yang menatap ke dalamnya melihat masa lalu berdarah yang tak pernah mereka tahu. Mbah Murni masih hidup. Sebentar ternyata Mbah Murni belum meninggal sepenuhnya. Ia bangkit dalam kondisi sekarat, tubuhnya luka parah, namun sempat memanggil Arya dan membisikkan satu kalimat sebelum benar-benar mati. "Dia tidak bersalah, yang bersalah leluhurmu." Arya pun mulai menyelidiki ulang sejarah pembakaran Nini Rengganis. Ia menemukan catatan rahasia di rumah kepala desa lama. Dalam dokumen tua yang ditulis tangan, tertulis bahwa Nini Rengganis bukan penyihir. Ia korban fitnah karena menolak dijadikan selir oleh Demang Wiradipa. Sebagai wanita pintar dan pengobat tradisional, Rengganis dihormati warga. Tapi saat ia menolak tunduk, sang Demang menyebarkan kabar bahwa ia melakukan ilmu hitam. Warga, karena takut dan dibayar,
membakar sendang dan mengurung jiwanya di dalam cermin sakral Arya. Dihadapkan pada pilihan Ki Sukma menyusun rencana baru. Ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan jiwa Rengganis adalah menghadirkan keturunan Demang langsung ke dalam cermin untuk mengakui dosa dan meminta maaf atas nama darah. Tapi itu berisiko besar. Jika jiwa Arya tidak kuat, ia tidak akan bisa kembali dan akan menjadi tawanan seperti Dian Arya menimbang-nimbang. Ia mulai berbicara langsung dengan Nini Rengganis lewat cermin, dan wanita itu menangis. Aku tidak ingin membunuh mereka, tapi darah yang menipu harus dibayar. Aku cuma ingin didengar, dihormati dan dibebaskan. Ritual penebusan Arya mempersiapkan diri. Ia membawa cermin kembali ke sendang dan duduk di tengah lingkaran dupa dan bunga kantil. Ki Sukma memandu dari luar lingkaran, membacakan mantra pengantar. Jiwa, sekali masuk kau harus bicara jujur. Jika kau menipu, cermin akan menelanmu. Dalam sekejap, Arya ditarik masuk ke dimensi cermin. Dunia bayangan di mana sendang dipenuhi darah, langit tak ada, dan sosok-sosok korban masa lalu berbaris seperti patung, matanya kosong. Di sana, ia melihat Dian, lemah dan terkurung dalam kabut. Ia lalu bertemu Nini Rengganis utuh anggun, namun matanya penuh luka dan kebencian. Konfrontasi emosional, Arya bersujud. Ia mengakui dosa leluhurnya. Ia menceritakan kebenaran yang ia temukan. Ia memohon pengampunan, bukan demi dirinya, tapi demi Dian dan seluruh desa yang tidak tahu apa-apa. Nini menangis. Air matanya menjadi bunga-bunga putih yang jatuh ke tanah. Aku tak akan pernah bebas dari rasa sakit, tapi mungkin aku bisa berhenti menghukum. Jalan terbuka atau neraka membesar. Tiba-tiba, bayangan hitam penjaga sendang muncul, marah karena jiwanya telah memberi darah dan ingin terus mengisap lebih banyak. Terjadi pertempuran spiritual di dalam dimensi cermin antara Arya dan roh penjaga yang dibentuk dari trauma massa dan pengkhianatan rakyat. Di luar, Ki Sukma menjerit. Cermin retak pertama kalinya. Arya harus memutuskan keluar dan membiarkan segalanya menghilang atau menghancurkan dirinya di dalam cermin, menjadi segel baru agar Rengganis dan Dian bisa bebas. Arya berdiri di dunia dalam cermin, sepi, kelam, dan tak berujung. Bayangan penjaga hitam yang mewakili trauma kolektif desa itu mendekat cepat. Tubuhnya raksasa, wajahnya berupa topeng retak dengan 3 mulut menganga. Nini Rengganis berdiri di belakang Arya. Ia sudah memaafkan, tapi roh penjaga itu tidak. Ia tak butuh maaf, ia butuh jiwa. Jika tidak ada yang jadi tumbal, pintu ini tidak akan pernah tertutup. Pertarungan jiwa Arya menggenggam cermin kecil pusaka pemberian Ki Sukma, simbol diri dan niat. Ia menancapkannya ke tanah dimensi cermin. Dari sanalah muncul cahaya putih, satu-satunya cahaya di tempat itu. Arya berkata lantang, "Kalau satu jiwa harus tinggal di sini, biar aku saja." Penjaga itu tertawa, membuka mulutnya yang dipenuhi tangan-tangan hitam, lalu menelan Arya bulat-bulat. Dunia nyata, cermin retak. Sepenuhnya di dunia nyata, Ki Sukma berteriak ketika cermin retak pecah menjadi 7 bagian. Udara di sekitar sendang berubah hangat, kabut sirna. Gamelan berhenti. Dari permukaan sendang Dian muncul, basah, lemas tapi hidup. Ia menangis dan memeluk Ki Sukma. Arya, dia bilang, dia akan kembali. Namun tak ada jejak Arya. Beberapa hari kemudian, desa kembali tenang, gangguan-gangguan hilang. Bayi tak menangis lagi, binatang kembali makan, dan langit malam kembali berbintang. Namun di rumah singgah yang kini ditinggalkan, satu pecahan cermin tertinggal. Setiap malam, jika diterangi lilin, pecahan itu memantulkan seorang lelaki berdiri di dalam sendang, menatap keluar tersenyum, seolah berkata, "Aku di sini." Tapi kutukannya tidak lagi. Dian menulis cerita terakhir beberapa bulan kemudian.
Dian menerbitkan buku berjudul Bayangan Rengganis. Di halaman terakhir, ia menulis, "Mereka bilang hantu itu jahat, tapi kadang yang disebut setan hanya korban dari manusia yang lebih jahat lagi. Dan kalau kau menatap cermin cukup lama, bukan setan yang kau lihat, tapi dosa-dosamu sendiri." Jadi, sobat malam, kalau suatu hari kamu menemukan cermin tua di sudut rumah kosong, jangan buru-buru dilap, karena siapa tahu bukan wajahmu yang akan muncul lebih dulu, tapi mereka yang belum selesai urusannya. Hening sebentar. Cerita tentang Nini Rengganis bukan cuma tentang arwah penasaran. Ini kisah tentang dendam yang diwariskan darah demi darah, tentang kebenaran yang dikubur hidup-hidup, dan tentang bagaimana kadang yang kita sebut kutukan hanyalah bentuk lain dari permintaan maaf yang terlambat. Arya mungkin telah menghilang, tapi ia meninggalkan pelajaran bahwa tidak semua hantu haus darah. Kadang mereka hanya ingin didengar. Saya, Troy, pamit undur diri dari kisah malam ini. Jaga cermin di kamarmu baik-baik. Dan kalau suatu malam kamu dengar suara gamelan dari balik kaca, jangan dibalas. Cukup tutup mata dan bisikkan, "Kami sudah tahu kebenaranmu, Nini. Selamat malam, dan jangan mimpi buruk."